Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Gu Heng datang ke lapangan Sensol untuk melihat pertandingan Nili dan Long Yuyin. Dia menyapa Gu Bei dan Gulan. Mereka berdua kelihatannya tidak senang dengan kedatangan Gu Heng. Gu Heng bertanya, apakah penyakit adik sepupu Gulan masih belum sembuh? Gulan hanya terdiam. Gu Heng yang melihat Gulan berkata, kasihan sekali, padahal dengan bakat adik sepupu Gulan, kau pasti bisa mencapai puncak. Gu Bei, sekarang kakakmu lumpuh. Kau harus merawatnya. Gulan hanya terdiam. Dengan wajah senang, Gu Bei menjawab, terima kasih banyak atas perhatian kakak sepupu. Penyakit kakakku masih seperti sebelumnya, tapi agar kakakku tidak bosan, aku membawanya keluar untuk jalan-jalan. Gu Heng pun tertawa mendengar penjelasan Gu Bei. Dia berpikir, sejak gadis ini lumpuh, dia kehilangan semua semangat bertarungnya. Gu Heng kembali berkata, karena kalian di sini, tidak ada salahnya jika kalian melihat pertandingannya. Padahal, anak yang bernama Nili itu tidak memiliki latar belakang, tapi berani menantang Long Yuyin. Karena hal itu, Gu Heng jadi tertarik. Setelah adik sepupu Gulan lumpuh, Gu Heng menjadi penerus klan Gu. Sekarang Gu Heng harus lebih memperhatikan keluarga Gu mereka. Gu Heng pun tertawa. Gu Bei berkata, kalau seperti itu, Gu Bei akan berterima kasih atas niat baik Gu Heng. Jadi, Gu Bei dan Gulan akan pulang setelah pertandingan selesai. Gu Bei pun kembali mendorong kursi kakaknya. Kembali ke pertandingan Nili dan Long Yuyin. Nili masih menaiki anak tangga. Dia berkata ke Long Yuyin, ku dengar, saat kau pertama kali ke sini, kau juga berada di tempat di mana aku berdiri sekarang. Kelihatannya, bakatmu biasa-biasa saja. 120 anak tangga, bukankah ini terlalu mudah untuk dijangkau? Mendengar hal itu, Long Yuyin menjadi kesal. Kemudian dia berkata, hanya karena kau mencapai 125 anak tangga, bukan berarti kau mengalahkanku. Kalau kau tidak bisa melampauiku, maka bersiaplah menerima 3 cambukan dariku. Dengan wajah tenang, Nili menjawab, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Sebaiknya, kau khawatirkan dirimu sendiri. Aku masih berpikir, di mana aku harus mencambukmu. Padahal kau cantik, tapi sayang. Dengan hati yang berbisa itu, aku tidak akan segan-segan. Nili pun menatap tubuh Long Yuyin. Orang-orang yang ada di sana terkejut mendengar perkataan Nili, termasuk Xiaoyu dan Jinyan. Lu Piao juga memberikan jempol ke Nili. Berbeda dengan Long Yuyin, dia berteriak dengan penuh amarah. Lihat kemana kau, dasar pria bejat. Akan kucungkil matamu. Nili menjawab, kau pikir aku tertarik padamu? Jangan terlalu percaya diri. Nili memandang Long Yuyin, kemudian mengingat kehidupan sebelumnya, di mana gurunya dibunuh oleh Long Yuyin. Nili berkata ke Long Yuyin, kau mungkin dari keluarga terkemuka, atau memiliki bakat yang luar biasa. Tapi, di mataku, kau bukanlah apa-apa. Meskipun wanita sepertimu telanjang bulat di depanku, aku sama sekali tidak tertarik denganmu. Nili mengatakan hal itu dengan penuh emosi. Kau hanya wanita yang memiliki hati seperti ular. Mau secantik apapun dirimu, kau tetap tidak bisa menutup keburukan hatimu. Long Yuyin menjadi semakin marah. Dia menanggapi perkataan Nili. Dasar orang rendahan. Beraninya kau menghinaku. Akan kubunuh kau. Long Yuyin sangat marah sampai mengeluarkan kekuatannya. Bersiap menyerang Nili dan memegang senjatanya. Nili tertawa kemudian berkata, kalau kau berani membunuhku di sini, aku akan memberikanmu penghormatan. Tapi sayangnya, kau cuma menindas orang-orang dengan statusmu. Orang rendahan di matamu hari ini akan melampauimu. Akan aku buktikan, kalau jenius yang kau miliki, itu hanyalah omong kosong. Long Yuyin masih dalam suasana penuh amarah. Dia bergumam, sialan, kenapa aku sampai terhasut olehnya? Orang rendahan seperti dia tidak pantas mendapat perhatian dariku. Apa mungkin karena bakatnya yang menjadi ancaman buatku? Long Yuyin melepaskan senjatanya. Dia kembali bergumam, konyol. Saat aku kecil, aku selalu menjadi yang terdepan. Long Yuyin kembali menenangkan amarahnya. Setelah tenang, dia berkata, kita lihat saja, apa kau bisa melampauiku hari ini? Kalau kau tidak bisa melampauiku, jangan harap kau bisa hidup. Long Yuyin mengatakan itu ke Nili dengan wajah membunuh. Nili menjawab perkataannya, kalau begitu, perhatikan baik-baik. Nili mengeluarkan teknik kultivasi naga langit.
Aura langit di sekitarnya menjadi meluap-luap. Xiaoyu yang dilewati oleh Nili merasakan tekanan kuat dari Nili. Xiaoyu bergumam, dengan bakatnya sekarang, bagaimana Nili bisa mengeluarkan aura Heavenly Dao semengerikan ini? Nili mengatakan ke Long Yuyin agar dia bersiap-siap. Kemudian Nili menaiki anak tangga. Dengan aura yang mengerikan, Nili terus menaiki anak tangga. Jinlian juga dapat merasakan aura Nili yang begitu mengerikan. Long Yuyin terkejut. Dia terdiam. Dia juga bergumam, padahal dia belum mencapai alam Heavenly Pit. Tapi bagaimana dia bisa mengeluarkan tekanan sebesar ini? Dengan aura yang mengerikan dan tekanan yang sangat kuat, Nili terus menaiki anak tangga. Long Yuyin merasakan kalau Nili bahkan lebih kuat dibandingkan seorang ahli 5 pit alam Heavenly Pit. Pada akhirnya Long Yuyin dilewati oleh Nili. Dia hanya terdiam kaku, mengetahui dirinya dilewati. Nili berkata, tidak ada yang istimewa. Kemudian Nili melewati Long Yuyin. Xiaoyu, Lu Piao, dan orang-orang yang ada di sana hanya bisa terkejut. Nili terus melewati Long Yuyin yang terkejut, terdiam tanpa kata. Setelah dilewati, dengan leher kaku, Long Yuyin berusaha menoleh ke belakang, melihat Nili yang telah melewatinya. Pada papan peringkat Sensol, perubahan pun terjadi. Saat ini, Nili berada di peringkat 10, dan Long Yuyin turun ke peringkat 11. Kejutan terjadi. Orang-orang yang melihat hal itu bersorak. Mereka tidak menyangka kalau Nili benar-benar bisa melewati Long Yuyin. Gu Bei dan Gu Heng juga terkejut. Ini benar-benar sulit dipercaya. Mereka tidak percaya seseorang dari dunia kecil bisa menang melawan Long Yuyin yang memiliki keturunan darah naga dari keluarga Dragon Seal. Orang-orang berpendapat, padahal Long Yuyin memiliki keturunan darah naga, tapi tingkatannya setara dengan Nili. Yang lain mengatakan, mana bisa dibilang setara? Long Yuyin itu dari keluarga Dragon Seal dan memiliki banyak sumber daya. Sejak dia masih kecil, apa yang dia miliki belum tentu orang lain bisa miliki. Tapi Nili yang datang dari dunia kecil tidak memiliki latar belakang ataupun sumber daya. Namun dia masih bisa melampaui Long Yuyin. Dia jauh lebih kuat dibandingkan Long Yuyin. Berpindah ke Long Yuyin, dia masih terdiam dan hanya bisa memandangi Nili. Dia tidak terima dan mempertanyakan, kenapa Nili masih bisa terus naik. Terlihat, Nili masih terus menaiki anak tangga dan membuat jarak dengan Long Yuyin. Beberapa saat, Nili mulai berhenti menaiki anak tangga. Dia mencoba berlatih. Nili memfokuskan pikirannya. Hal itu terjadi beberapa saat. Long Yuyin juga terdiam melihat Nili. Kemudian dia bergumam, 130 anak tangga. Aku masih tidak bisa menjangkaunya. Orang-orang di sana masih tidak percaya. Seorang murid bertanya ke Lu Piao, kalian berdua betulan anak baru tahun ini kan? Apa kalian mendaftar menggunakan umur palsu? Lu Piao membantah tuduhan murid tersebut. Dia mengatakan, jangan asal bicara. Berpindah ke papan Sensol. Orang-orang di sana terus dibuat terkejut. Saat ini, Nili sudah mencapai peringkat 3. Mereka mempertanyakan, apa yang sebetulnya terjadi? Semakin besar kemampuan seseorang berkomunikasi dengan energi langit, semakin cepat pula kultivasinya. Dan semakin tinggi kultivasi seseorang, maka semakin kuat kemampuannya. Orang-orang di depan papan Sensol terus berpendapat, padahal Nili masih belum mencapai alam Heavenly Pit, tapi kemampuannya dalam berkomunikasi dengan energi langit sudah sekuat ini. Kelak, kemampuannya pasti tidak bisa dibayangkan. Gu Bei dan Gulan hanya mendengar percakapan orang-orang di sana. Gu Bei menoleh ke kakaknya. Dia bergumam, aku sudah meremehkan Nili. Sepertinya, aku juga tidak sepadan melawannya. Gu Heng menatap Nili, kemudian mengucapkan namanya. Dalam hati Gu Heng berpikir, aku harus mengajaknya agar menjadi anak buahku. Kalau tidak bisa, maka aku akan menghancurkannya. Gu Heng memperhatikan seseorang, kemudian dia bergerak ke samping Gulan. Terlihat seseorang memperhatikan mereka bertiga di papan Sensol. Ternyata, itu adalah Ying Yueru. Dia tidak menyangka kalau bakat Nili seluar biasa ini. Mungkin karena itu, dia satu-satunya orang yang takdirnya tidak bisa diprediksi oleh Ying Yueru. Tapi, Ying Yueru merasa kalau takdir mereka berdua akan berseberangan lagi di kehidupan ini. Selalu saja, ada hal yang tidak bisa diprediksi. Tapi itulah misteri. Kita akan bertemu lagi. Setelah mengucapkan beberapa kata, Ying Yueru pun bergegas pergi, meninggalkan papan Sensol. Di papan peringkat, Nili masih berada di peringkat 3. Melihat hal itu,
orang-orang di sana memutuskan untuk segera pergi, karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka merasa kalau Nili adalah orang yang terlalu kuat. Dari 5 kursi tahun ini, dengan adanya Nili, Long Yuyin, dan Gube, mereka sudah pasti mendapatkannya. Apa mereka masih bisa memiliki kesempatan untuk menempati 2 kursi lagi? Di sisi lain, Hualing tidak terima bagaimana Nili bisa naik lebih tinggi dibandingkan Xiaoyu, bahkan sampai ke peringkat ketiga. Padahal sebelumnya, orang-orang dari dunia kecil tidak pernah mencapai peringkat tinggi. Hualing sangat kesal. Berpindah ke tempat tetua yang sebelumnya bermain catur. Tetua Nanmen menarik napas. Hal itu membuat tetua Huang sedikit bingung. Tetua Nanmen berkata, dia tidak pernah menyangka kalau anak yang bernama Nili bakalan memberikan kejutan besar kepada mereka. Tetua Huang juga sependapat. Orang berbakat seperti Nili harus mereka lindungi. Bahkan, anak dari keluarga Dragon Seal tidak bisa menyainginya. Berpindah ke sebuah tempat di mana seseorang sedang memancing. Itu adalah tetua Ciling. Dia tersentak mengingat sesuatu. Dia teringat kepada Nili. Saat Nili menyalakan api spiritual, tetua Ciling sudah merasakan bakatnya yang luar biasa. Setelah melihat aksinya, tetua Ciling menjadi semakin yakin. Tapi sayang, tetua Ciling hanya bisa menjadi gurunya selama setahun. Mulai dari sekarang, dia pasti bakalan menarik banyak paksi. Berpindah ke Nili, terlihat dia masih berlatih. Dalam ranah jiwa Nili, terlihat energi yang mulai masuk ke ranah jiwanya. Energi berwarna merah muncul. Nili bergumam, apakah ini hampir membentuk pitsolnya? Tapi kenapa warnanya merah darah? Bukannya pitsol tidak berwarna. Nili masih belum bisa membentuk sepenuhnya. Jadi Nili tidak tahu seperti apa pitsolnya. Begitu Nili membentuk sepenuhnya, Nili yakin kalau warnanya bakalan sama seperti kehidupan sebelumnya. Nili membuang napas, kemudian membuka matanya. Dia melihat ke depan. Ternyata, di depannya adalah Long Yuyin. Nili terkejut. Terlihat wajah Long Yuyin sangat kesal. Dia menatap Nili. Long Yuyin sangat kesal. Dia mencoba menaiki anak tangga dengan kaki gemetaran. Nili berkata, masih 133 anak tangga. Kau kalah. Long Yuyin terdiam. Tangannya gemetar. Long Yuyin mulai menurunkan wajahnya. Dia berkata ke Nili, saat sudah kalah, seseorang harus mengakui kekalahannya. Long Yuyin melemparkan cambuk ke Nili. Nili pun menangkap cambuknya. Long Yuyin berkata, hari ini aku kalah. Tapi selanjutnya, aku Long Yuyin tidak akan kalah untuk kedua kalinya. Aku tidak akan mengandalkan kekuatan keluargaku. Aku pasti bakalan menang. Melawanmu di kompetisi 1 lawan 1. Nili berkata, Long Yuyin, bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.